Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Dan pemirsa, informasi berikutnya adalah dianggap membahayakan nyawa petugas pemadam kebakaran Kota Makassar mengevakuasi seorang pria dari atas atap. Pria tersebut naik ke atap karena mengaku mendapat bisikan gaib. Petugas penyelamat Satuan Pemadam Kebakaran Kota Makassar membujuk pria berinisial MB agar turun dari atap. Sudah 4 jam lamanya, pria 37 tahun ini bersikeras bertahan di atas atap dan menolak bujukan tetangga untuk turun. Karena dianggap membahayakan nyawa dan mengganggu lingkungan, petugas terpaksa mengikat dan mengevakuasinya. Warga Jalan Beringin ini nekat naik ke atap karena mengaku mendapat bisikan gaib. Tuan sempat bicara di atas, saya bujuk-bujuk, kau lewat di mana? Dia tunjukkan bahwa lewat di sini. Itu rumahnya siapa Pak? Pak? Ya. Dia ada panggilan apa supaya dia? Katanya ada panggilan dari atas Pak, sehingga dia naik. Oh, bisikan ya? Iya, awalnya dari mana Pak? Tiba-tiba langsung naik? Mental sudah lama. Sudah lama ya Pak. Tapi informasi ini sampai mulai sore ya? Sudah sore, mulai sore. Mulai sore dibujuk ke dibawa ke rumah sakit. Ternyata tidak mempan sehingga dia lolos sehingga lari di atas rumah sampai. Jam berapa itu sore Pak? Pria dengan gangguan jiwa ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita melahirkan bayi saat mendaki Gunung Slamet di Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu dan bayi laki-laki tersebut lahir selamat meski harus dievakuasi tim SAR menggunakan tandu dari kantong mayat. Bayi yang lahir di pos 3 dibawa oleh dari SAR Gunung Slamet. Meski lelah, petugas SAR gabungan tampak bahagia setelah berhasil membantu persalinan bayi laki-laki di pos 3 Gunung Slamet. Bayi yang belum diberi nama ini sebelumnya menjalani proses lahiran secara normal di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Selain mengevakuasi bayi, petugas juga mengevakuasi ibunya ke pos pendakian Bambangan, Purbalingga. Namun karena keterbatasan peralatan, petugas terpaksa menggunakan kantong mayat untuk menggotongnya ke ambulans. Meski lemas, bidan menyatakan Sartini dan bayinya dalam kondisi sehat serta normal dengan berat bayi 3,2 kg dan panjang 45 cm. Alhamdulillah bayi sehat. Ya. Ya, terus menangis kuat, ya, warnanya juga kemerahan, tonus otot baik dan detak jantungnya juga normal. Setelah beberapa jam menyusul dengan ibunya itu, ibunya juga alhamdulillah sehat nih, tensinya 110/70, nadinya normal nih. Untuk perdarahannya juga normal alhamdulillah. Sartini mengaku mendaki ke Gunung Slamet dalam kondisi hamil tua untuk membantu suami berjualan keperluan pendaki. Sehat terus ya? Sehat sih, waras. Sehat. Kondisi sehat itu. Naik, itu kan naik ya? Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan singkat oleh bidan desa, Sartini dan bayinya langsung kembali pulang ke rumah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Berikutnya informasi dari Jawa Timur, pemirsa. Usai Polda Jatim menetapkan mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar sebagai tersangka, pengamanan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso diperketat. Sejumlah polisi dan Satpol PP nampak berjaga di rumah dinas yang menjadi lokasi perampokan tersebut. Polda Jatim telah menetapkan Saman Hudi Anwar sebagai tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Mantan Wali Kota Blitar itu terbukti sebagai otak perampokan rumah dinas yang ditempati oleh Santoso. Kini setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saman Hudi Anwar telah dipindahkan ke Lapas Sidoarjo. Polda Jatim juga akan segera merilis motif Saman Hudi Anwar yang terlibat perampokan. Sementara itu, pengamanan di rumah dinas Wali Kota Blitar kini tengah diperketat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan.
Bapak SH sendiri, yang kami dapatkan informasi terakhir, beliau sekarang sementara diamankan di Sidoarjo di rutan sembari mengikuti proses pemeriksaan, dan tentunya kegiatan tersebut dilaksanakan di Polda Jatim. Terkait detail teknisnya nanti akan disampaikan lebih lanjut terkait tentang apakah motif dan sebagainya, itu tentunya menjadi ranah dari penyidik. Saman Hudi diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso saat masih mendekam di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya Saman Hudi pernah dihukum pidana karena menjadi tersangka kasus suap proyek pembangunan sekolah dan sejumlah infrastruktur lainnya di Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ratusan anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi nikah di kantor pengadilan agama setempat. Fenomena pernikahan dini ini pemirsa juga marak ditemukan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 10 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah setiap bulannya. Angka pernikahan dini di Bojonegoro terbilang masih tinggi. Data di kantor pengadilan agama setempat menyebut jumlah pasangan yang meminta dispensasi nikah atau diksa alias pernikahan anak di bawah umur mencapai 532 pasangan. Dari data tersebut, 14 anak umur kurang dari 15 tahun dan 518 anak usia 15 sampai 19 tahun. Sementara itu, anak lulusan SMP mendominasi memilih nikah usia dini sebanyak 297 anak, lulusan SD 104 anak, 125 lulusan SMA dan tidak sekolah ada 6 anak. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya pendidikan dan kemiskinan. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Bojonegoro itu masih sangat tinggi dibanding dengan kabupaten di Papua lain. Rata-rata penyebabnya itu adalah masih berkisar pada problem kemiskinan dan kebodohan. Sementara itu di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, data Pengadilan Agama Panyabungan menyebut setidaknya 10 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setiap bulannya. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding masa sebelum pandemi COVID-19. Pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ini rata-rata berusia di bawah 19 tahun atau berusia 14 hingga 16 tahun yang semestinya masih duduk di tingkat SMP dan SMA. Melihat maraknya fenomena pernikahan dini saat ini, semua pihak termasuk pemerintah perlu memberikan edukasi secara masif kepada orang tua dan anak-anak. Karena anak-anak yang menikah belum cukup umur secara psikologis belum siap menjalani pernikahan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Nah, informasi berikutnya pemirsa masih seputar pernikahan, di mana ada petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton dari lokasi pernikahan di Purus, Kebun Padang, Sumatera Barat. Evakuasi ular berlangsung 2 jam dan menjadi tontonan warga. Personil pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat berupaya mengevakuasi seekor ular piton dari saluran pembuangan air. Evakuasi ular berlangsung saat pemilik rumah sedang menggelar pesta pernikahan di kediamannya. Keberadaan ular sempat membuat pengunjung dan penyelenggara hajatan panik hingga meminta bantuan dari petugas damkar. Untuk menangkap ular piton sepanjang 6 meter ini, petugas harus membongkar saluran air. Setelah 2 jam, petugas akhirnya berhasil menangkap piton. Kemudian laporan kami tindak lanjuti ke lapangan dan memang kami temukan posisi ular itu memang terjepit di antara bolongan air beton. Terus proses evakuasi kami terpaksa harus menjebol dulu atau memecahkan beton tersebut agar ular dapat kami tarik keluar. Usai ditangkap, petugas kemudian membawa ular piton ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas pencinta reptil agar bisa dilepas ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, warga di Padang Pariaman, Sumatera Barat resah dengan kehadiran seekor buaya yang sering muncul di permukaan sungai di sekitar permukiman. Warga pun menangkapnya setelah dipancing dengan seekor ayam. Bermodalkan tali dan bambu, warga berupaya menaklukkan seekor buaya muara yang beberapa minggu belakangan meresahkan warga Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapis, Padang Panjang. Setelah terjerat tali, warga pun mengikat mulut dan tubuh buaya dengan tali dan bambu agar tidak membahayakan masyarakat. Menurut warga, penangkapan buaya dilakukan karena warga sudah beberapa kali kehilangan ternak ayam dan kambing. Belum lagi, lokasi kemunculannya tak jauh dari permukiman. Predator puncak sepanjang 2,5 meter ini akhirnya diserahkan ke penangkaran milik BKSDA setempat. Karena sering menampakkan diri, sudah beberapa minggu terakhir ini, jadi saya dengan masyarakat berinisiatif untuk menangkap beliau tersebut dengan cara dipancing dengan memakai umpan ayam. Warga bersyukur kampung mereka kini kembali tenang tanpa ada lagi teror buaya muara di sungai. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah truk yang melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember terjun ke jurang di kawasan Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun evakuasi badan truk berjalan dramatis. Evakuasi truk yang masuk ke jurang sedalam 25 meter di Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menurunkan alat berat untuk membantu mengevakuasi truk dari dalam jurang. Sejumlah kendala dihadapi petugas saat mengevakuasi badan truk, mulai dari medan terjal hingga banyaknya pohon besar yang menghambat pengangkatan badan truk. Kecelakaan diduga akibat setir truk yang rusak sehingga pengemudi kehilangan kendali. Kilometer 36 tepat di bawah Watu Gudang telah terjadi laka lantas, yaitu sebuah truk yang dikemudikan oleh adik musafir warga Wongsorejo, Banyuwangi saat melintas dari timur menuju ke barat tepat di TKP. Begitu belok ke kiri mau putar ke kanan, setirnya mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami sejumlah luka dan segera dibawa ke rumah sakit, sementara lalu lintas sempat ditutup selama proses evakuasi berlangsung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. PT Jasa Raharja dan Korlantas Polri kembali mengingatkan sanksi penghapusan data registrasi kendaraan bagi penunggak pajak 2 tahun berturut. Saat ini, pemirsa, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan baru di kisaran 56%. Sosialisasi implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terus dilakukan. Nantinya, kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun berturut akan dihapus datanya, sehingga tidak bisa lagi diperpanjang dan hanya akan menjadi kendaraan bodong alias tanpa surat. Dalam diskusi bersama Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kementerian Dalam Negeri, juga dibahas wacana sanksi tidak mendapat santunan kecelakaan jika kendaraannya menunggak pajak. Kita dalami apakah masyarakat yang tidak membayar pajak itu kemudian harus mendapatkan santunan. Tentu ini kita kaji. Ini bukan menghindar dari kewajiban dari santunan, tetapi masyarakat juga harus dirubah menjadi masyarakat yang wajib atau sadar, ya, behaviornya dirubah, sehingga akan ada perbedaan mana yang tertib, mana yang tidak patuh. Hingga Desember 2022, tercatat tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan baru di kisaran 56,24%. Padahal untuk menarik minat masyarakat membayar pajak, sejumlah pemerintah daerah telah memberikan relaksasi, mulai dari penghapusan denda pajak dan menggratiskan biaya balik nama. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Santria Budi, mengatakan selain untuk pembangunan, taat pajak kendaraan juga penting untuk pendataan kendaraan, utamanya terkait penegakan hukum saat kendaraan hilang atau terlibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi, ini datanya penting untuk memudahkan pelayanan masyarakat untuk bisa dapat segera lebih cepat. Karena ke depan kita akan menggunakan digital, ya, tuntutan akan validasi data ini menjadi satu hal yang penting.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 74 Ayat 3 disebutkan kendaraan bermotor yang datanya telah dihapus tak bisa diregistrasi kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berbicara tentang kemungkinan perombakan kabinet usai menghadiri kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 kemarin. Jokowi hanya mengatakan, tunggu saja ketika ditanya wartawan soal reshuffle pada Rabu Pon. Masa? Hah? Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja. Ya pemirsa, masih dengan informasi dari Presiden Joko Widodo ini memberi tanggapan terkait dengan Kaisang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik. Jokowi memberi kebebasan kepada putra bungsunya untuk mengambil keputusan. Keinginan untuk berpolitik disampaikan Kaisang ke Jokowi dan kakaknya Gibran saat pulang ke Surakarta. Meski demikian, Gibran belum tahu apakah Kaisang akan ikut dalam Pilkada serentak 2024. Ketertarikan Kaisang berpolitik disebut Gibran karena adiknya ingin berkontribusi bagi daerah. Presiden Jokowi pun mengatakan tak ingin ikut campur dan membebaskan anak-anaknya untuk mengambil keputusan, terlebih terkait arah pilihan politik mereka. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya nggak akan ikut-ikut. Ya. Ya, pemirsa, Partai Perindo melalui Kartini Perindo memberikan bantuan gerobak baru dan modal usaha kepada seorang pedagang mie ayam di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, melalui bantuan itu, Perindo berharap meningkatkan pendapatan pedagang. Suara knalpot dan matahari pagi menjadi kawan setia Pak Tawan setiap hari. Di pinggir jalan Cilacap Menteng inilah, laki-laki berusia 58 tahun ini mengais rezeki sebagai seorang penjual mie ayam. Meski hanya seorang diri di ibu kota, ternyata tidak melunturkan semangatnya untuk mencari nafkah demi anak dan istri di kampung halaman. Pokoknya dari kawin lah, nyampe punya anak 2, nggak pernah sama istri di Jakarta. Ya, kalau udah ada yang berhenti uang ya transfer buat dana sekolah, buat makan istri yang di rumah, buat nyukupi kebutuhan pokok lah. Tak disangka, di tengah terbatasnya penghasilan mie ayam Pak Tawan setiap harinya, ayah dari 2 orang anak ini ternyata sedang berjuang mencari pundi-pundi agar bisa membayar biaya wisuda anak terakhirnya. 10.000 nyelengi sehari 10.000 atau 5.000, kalau nggak dapet ya gimana lagi ya. Ngutang-ngutang dulu Bapak terus terang ya supaya anak bisa lulus. Bapak kenapa nih bannya? Bannya rada bocor Bu. Oh agak kempes. Ya rada kempes. Perlu diganti nih waktunya? Ya, belum pernah ganti? Belum ada yang buat ganti. Ini kita teman-teman mau ngeliat ini Bapak jualan apa nih? Mie ayam ya Pak? Iya, mie ayam. Mie ayam ya? Oke, mau cobain ya? Cobain satu mangkok. Ya, satu aja. Ya, kita mau sharing nanti Pak. Nah, ini Pak, kami dari Kartini Perindo, dari Partai Perindo, kami ingin memberikan sesuatu kepada Bapak. Jadi, ini dari kami untuk Bapak, semoga bisa membantu Bapak dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Ini untuk usaha Bapak juga, dan ini untuk gerobak barunya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Subigyo.
atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Semangat Pak Tawan. Gapailah perjuangan dan tujuan muliamu untuk membahagiakan keluarga bersama gerobak dari Partai Perindo. 40 orang tewas dalam kecelakaan bus masuk jurang di Bela, Pakistan. Ya, ini pagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara sesaat lagi.